Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel bersama saya Tri, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Jika kita di video sebelumnya membahas tentang peningkatan hak atas tanah dari tanah yang berstatus hak guna bangunan atau pakai, kemudian ditingkatkan menjadi hak milik. Ternyata tidak semua orang itu bisa memperoleh hak milik atas tanah yang sebelumnya berasal dari HGB atau hak pakai. Demikian juga tidak semua tanah bisa ditingkatkan dari yang sebelumnya statusnya HGB atau pakai menjadi hak milik. Nah, oleh karenanya penting juga bagi kita untuk membahas dan mengetahui apa yang perlu diperhatikan dalam kaitannya jika tanah kita itu statusnya HGB atau hak pakai. Yang pasti yang harus kita perhatikan adalah jangka waktu berakhirnya hak. Ini kita tidak boleh lalai ya, kita tidak boleh lupa karena banyak juga orang yang tanahnya itu HGB, statusnya HGB atau hak pakai itu sudah habis masa berlakunya, malah sudah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun begitu, dia lupa untuk mengurus pengajuan perpanjangan haknya. Nah, bila demikian, status tanah itu seperti apa? Jelas status tanah itu berubah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ya, jadi tanah negara lah, kan gitu. Tetapi kita sebagai bekas pemegang haknya yang masih menguasai fisik tanah itu memang masih mendapatkan hak prioritas untuk kita bisa mengajukan pembaruan haknya. Kalau itu tidak melampaui 2 tahun dari berakhirnya haknya, kita masih bisa mengajukan pembaruan haknya. Dan kalau sudah lebih dari 2 tahun, kita hanya bisa mengajukan permohonan kembali atas tanah itu untuk diperoleh HGB atau hak pakai lagi gitu ya. Nah, jadi gini, bagi perorangan atau badan hukum yang memiliki tanah dengan status HGB atau hak pakai, kalau badan hukum ya pastilah ya, karena dia tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik. Nah, bagi yang perorangan atau badan hukum tadi yang status tanahnya itu HGB dan hak pakai, itu katakanlah saya beri contoh, berakhirnya hak itu tahun 2030 misalnya, Agustus tahun 2030, maka sebelum bulan Agustus tahun 2028 itu kita harus sudah mulai memasukkan permohonan perpanjangan haknya. Karena apa? Kalau kita baru mengajukan permohonan haknya itu ketika jangka waktu HGB atau hak pakai itu kurang dari 2 tahun, katakanlah kita baru ingat gitu ya, mau mengajukan permohonan hak itu di tahun 2029 gitu, atau lebih dari bulan Agustus tahun 2008, misalnya Desember 2028, itu kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan perpanjangan hak. Jadi yang bisa kita ajukan itu adalah pembaruan hak. Nah, terus apa bedanya perpanjangan dan pembaruan hak? Nah, jadi saya ingin mereview lagi ya. HGB atau hak pakai itu kan pemberian haknya maksimal 30 tahun dan kemudian bisa diperpanjang 20 tahun dan bisa diajukan pembaruan haknya 30 tahun. Sehingga jumlah maksimal kita bisa memiliki tanah itu adalah 80 tahun. Jadi itu bisa kita wariskan ya ke anak-anak kita nanti. Nah, tetapi ketika kita baru memasukkan permohonan perpanjangan itu, yaitu tadi sudah melampaui waktu 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak itu, kita hanya bisa mengajukan pembaruan sehingga kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh 20 tahun kepemilikan itu. Jadi kalau tadinya maksimal 80 tahun, kita hanya bisa mendapatkan maksimal 60 tahun. Jadi kan sayang ya, kita kehilangan kesempatan untuk memiliki tanah itu, padahal sebelumnya tanah itu ya sudah kita tempati dan sudah kita manfaatkan, tetapi karena kelalaian kita menjadi kehilangan kesempatan untuk memiliki selama 20 tahun masa perpanjangan. Nah, demikian juga kalau setelah masa perpanjangan itu habis, maksimal 2 tahun setelahnya kita masih bisa
mengajukan pembaruan hak. Jadi kalau misalnya berakhirnya 2030 kita mendapatkan perpanjangan bulan 2050, nah maksimal kalau kita lupa ini 2052 itu kita masih bisa mengajukan permohonan hak. Bagaimana kalau sudah melampaui 2 tahun tadi? Ya sudah, kita juga kehilangan 30 tahun. Berarti kita harus mengulang mengajukan permohonan hak atas tanah untuk memperoleh HGB atau hak pakai. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan sertifikat kita yang berstatus HGB atau hak pakai. Itu jangan sampai kita lengah atau lalai di dalam memperhatikan jangka waktu berakhirnya hak. Nah, terus bagaimana kalau HGB atau hak pakai itu di atas hak pengelolaan, di atas HPL? Nah, ketika kita mau mengajukan perpanjangan, kita harus meminta izin dulu kepada pemegang HPL-nya untuk nanti diberikan persetujuannya untuk melakukan perpanjangan. Jadi kalau tanah itu statusnya adalah HGB atau pakai di atas HPL, bisa kita mengajukan perpanjangan, tetapi harus terlebih dahulu itu dimintakan izin untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL. Tentunya untuk mendapatkan persetujuan ada syaratnya, ya nanti itu bisa ditanyakan kepada pemegang HPL-nya. Demikian juga HGB atau hak pakai milik perorangan yang dia statusnya di atas HPL sama, itu juga bisa mengajukan peningkatan hak atas tanahnya menjadi hak milik sepanjang memenuhi persyaratan ya. Sebenarnya memenuhi persyaratan, tetapi sama, terlebih dahulu harus meminta izin atau persetujuan. Nah, khusus yang bisa merubah tanahnya tersebut dari SHGB atau hak pakai di atas pengelolaan tadi menjadi hak milik, maka ketika tanah itu menjadi hak milik berarti tanah itu lepas dari hak pengelolaan, karena hak pengelolaan tidak bisa dilekati oleh hak milik. Jadi itu memang lepas dari hak pengelolaan, jadi sudah menjadi hak milik sepenuhnya dari orang yang memperoleh hak milik dari yang tanahnya sebelumnya berstatus HGB atau pakai. Demikian juga yang tanah itu statusnya HGB atau pakai di atas hak pengelolaan. Nah, nanti di video kita yang akan datang saya akan membahas khusus mengenai hak pengelolaan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada yang memberikan subscribe dan like-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.